Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Barry. Selamat datang di channel Promo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 8 episode 34 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut di langit yang pekat. Cahaya hitam menyebar seperti riak gelombang yang tak kasat mata. Simbol kuno, dikenal sebagai simbol leluhur kegelapan, melayang di udara menyebabkan tatapan-tatapan heran dari para saksi di bawah. Sebuah undulasi yang menakjubkan menyebar dari simbol tersebut, mengundang kekaguman dan rasa takut di antara mereka. Melihat kejadian ini, banyak orang-orang yang mulai bergumam dan berkata, "Simbol leluhur kegelapan?" Suara dari perkataan mereka dibarengi dengan kepanikan yang merambat cepat seperti riak di air. Pada saat ini, Yuan Chang yang berdiri di antara kerumunan menatap simbol itu dengan penuh perhatian. Meski tampaknya memiliki kemiripan dengan simbol leluhur kegelapan, ada sesuatu yang terasa tidak beres. Pasalnya, simbol leluhur kegelapan tidak selemah yang ada di hadapannya sekarang. Yuan Chang dengan mata tajam dan pengalaman luas segera menyimpulkan bahwa ini adalah replika dari simbol leluhur kegelapan, sebuah tiruan yang nyaris sempurna. Hanya beberapa makhluk kuno dari istana kegelapan yang mampu membuat replika seperti itu. Pikirannya melayang pada kemungkinan bahwa gadis yang memegang simbol itu, King Tan, mungkin adalah bagian dari istana kegelapan. Yuan Chang pun berpikiran bahwa jika King Tan memang benar berasal dari istana kegelapan, maka masalah ini akan menjadi sangat rumit, sebab ia mengetahui bahwa istana kegelapan tidak akan tinggal diam jika salah satu anggotanya dibunuh. Madawar. Tanpa memberi Yuan Chang waktu untuk melanjutkan pikirannya, simbol leluhur kegelapan meledak dengan kekuatan gelap yang menakutkan. Cahaya hitam berkumpul di udara membentuk sosok besar yang mengerikan. Sosok itu meraih tongkat hitam besar dan berdiri di langit, seolah-olah malaikat maut telah turun dari kegelapan. Gelombang kekuatan destruktif menyebar dari sosok itu. Sementara itu, Ying Wanwan dengan ekspresi pucat di wajahnya mengeluarkan suara nyaring dari sitar poeniknya, memanggil nada-nada nirwana ilahi. Cahaya merah menyala dari sitar, membentuk meteor berapi-api yang melesat ke arah Yuan Chang dengan kekuatan yang bisa menghancurkan apapun. Serangan ini mengandung fluktuasi destruktif yang besar, menyebabkan semua yang melihatnya tertegun. King Tan dengan wajah tegang menggunakan simbol yang sama untuk meluncurkan serangan dari sosok hitam yang memegang tongkat. Tongkat itu melayang dengan kekuatan gelap yang menakutkan, menghantam ke arah Yuan Chang dengan kekuatan yang merobek ruang di depannya. Madawar. Serangan dari kedua wanita itu berlangsung hampir bersamaan, menyebabkan semua yang melihatnya terkejut. Serangan mereka benar-benar menakutkan, dan bahkan seorang ahli di ranah kehidupan mendalam pun akan kesulitan untuk menghadapinya. Di momen serupa, Wukun yang menyaksikan pertempuran dari jauh di sana sambil menghela nafas, ia berkata kepada Suro, "Lihatlah, meskipun mereka masih muda, teknik mereka sangat kuat. Apakah kakakmu Lindong bisa mengalahkan Yuan Chang?" Lantas, Suro tidak menjawab, hanya bisa menggelengkan kepalanya, lalu meresponnya dengan berkata, "Kamu harus berharap agar dia kembali dengan cepat. Jika tidak, ini akan menjadi pukulan berat bagi reputasinya." Di momen serupa, rasa kekhawatiran Wukun pun tampak jelas dan beralasan, karena serangan yang sangat mengerikan itu menutup semua jalur mundur Yuan Chang. Saat serangan tersebut meledak, gelombang dahsyat membentuk badai kekuatan Yuan yang menakutkan di langit, menghancurkan gunung dan tanah di sekitarnya. Fluktuasi kekuatan yang mengamuk menyebabkan banyak orang mundur dengan panik. Ketika badai akhirnya mereda, semua orang melihat lonceng kuno yang besar muncul di langit. Mereka semua menjadi begitu terkejut ketika Yuan Chang berhasil memblokirnya. Kekuatan yang mengerikan. Di waktu yang sama, terdengar sorak murid-murid sekte Yuan. Sementara murid-murid sekte Dao tampak pucat, menyadari bahwa Ying Wanwan dan King Tan tidak bisa lagi melancarkan serangan seperti itu. Pada saat ini, retakan mulai muncul di lonceng kuno, meluas hingga membelah. Saat Yuan Chang muncul kembali di langit, luka berdarah setengah kaki panjang muncul di dadanya, membuktikan betapa kuatnya serangan yang diterimanya. Meskipun dia terluka, Yuan Chang tetap tampak acuh tak acuh, menatap kedua wanita dengan niat membunuh yang jelas, lalu berkata, "Penampilan kalian sekarang akan berakhir." Tak berselang lama, kegelapan pembunuh menyebar dari tubuh Yuan Chang, dan dia bergerak dengan kecepatan kilat menuju Ying Wanwan. Ketika dia beraksi, Ying Wanwan berusaha untuk melindungi diri dengan menggunakan sitarnya, tetapi serangan Yuan Chang terlalu kuat.
Dengan satu pukulan telapak tangan yang menghantam sitar, Ying Wanwan terlempar ke tanah dengan pendarahan di mulutnya. Para murid sekte Dao yang melihat ini berteriak dengan penuh kemarahan. Ying Xiaoxiao berteriak berkata, "Lindungi adik perempuan senior." Meskipun begitu, usaha mereka sia-sia. Yuan Chang dengan gerakan tangan yang cepat mengirim para murid itu terbang dan mematahkan tulang mereka. Melihat ini, Ying Wanwan menangis dan menghibur dirinya dengan membiarkan emosinya meledak. Wang Yan yang mencoba melindunginya juga terluka parah oleh Yuan Chang. Dalam keadaan putus asa, Ying Xiaoxiao mengangkat kepalanya, memanggil nama Lindong dengan penuh harapan. "Lindong, maaf." Pada saat yang sama, suara ledakan sonik menggema di langit. Lindong, sosok bercahaya hijau yang sangat dikenal, muncul dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dengan pukulan naga yang kuat, dia menyerang Lai Qian, mengirimnya terbang ke tebing dan menancapkan tubuhnya di dalamnya. Keberadaan Lindong membangkitkan harapan baru di hati murid-murid sekte Dao, sehingga Su Rao dan Wu Kun yang menyaksikan kedatangan Lindong merasakan campuran rasa terkejut dan lega. Lindong dengan ekspresi brutal di wajahnya mengalihkan perhatiannya ke Ying Wanwan. Melihat wanita muda itu yang kini terlihat lelah dan terluka, ia mengusap pipinya dengan lembut, meminta maaf karena terlambat. Dengan air mata yang mengalir dari mata Ying Wanwan, Lindong memeluknya dengan penuh perasaan. Semua rasa sakit dan ketegangan yang tersimpan dalam diri Ying Wanwan selama ini akhirnya meletus dalam pelukan Lindong. Sementara itu, Lindong merasakan kesedihan dan penyesalan mendalam, menyadari bahwa banyak nyawa yang telah hilang dan para murid yang terluka. Pang Tong dengan penuh kebanggaan dan harapan berdiri dan berlutut di hadapan Lindong sambil berkata, "Lindong, tolong perkuat sekte Dao." Tak hanya Pang Tong sendiri saja, murid-murid sekte Dao lainnya segera mengikuti, berlutut dan meminta bantuan. Ketika Lindong memandang mereka, sontak ekspresi kebrutalan semakin menonjol di wajahnya. Dia kemudian mengangguk dan berkata dengan penuh tekad, "Aku akan menggunakan seluruh hidup mereka untuk menghormati saudara-saudara kita yang telah meninggal." Setiap kata yang keluar dari mulutnya, meskipun tidak keras, membawa beban kesuraman yang membuat udara terasa lebih pekat, seolah aroma darah di sekeliling mereka menjadi lebih tajam. Saat suara itu menyebar, nafas beberapa orang pun menjadi terhenti, dan rasa takut mulai merayapi hati mereka. Mereka tahu sosok ini bukan orang yang bisa dianggap remeh. Selang beberapa saat, tiba-tiba Ying Xiaoxiao turun dari udara dengan kepanikan yang jelas terpancar di wajahnya. Pandangannya langsung tertuju pada adik perempuannya, Ying Wanwan, yang tergeletak lemah. Kekhawatiran yang mencekam hatinya mulai mereda saat dia menyadari bahwa tidak ada cedera serius yang dialami adiknya. Namun, hatinya tetap tidak tenang karena dia tahu bahwa situasi ini jauh dari selesai. "Serahkan sisanya padaku, kakak senior Xiaoxiao." Suara Lindong terdengar lembut. Saat dia melepaskan Ying Wanwan dari pelukannya, matanya menatap tajam ke arah Ying Xiaoxiao, menunjukkan bahwa dia siap mengambil alih tanggung jawab yang lebih besar. Ying Xiaoxiao mengamati wajah muda di depannya. Wajah yang biasanya penuh dengan senyum hangat kini berubah, dihiasi dengan keganasan yang tampak dari mata yang memerah. Alih-alih merasa takut, keganasan di mata Lindong justru membuatnya merasa tenang, seolah kehadiran Lindong di tempat itu adalah satu-satunya perlindungan yang mereka miliki. Dia juga menyadari bahwa di balik mata Lindong terdapat kelelahan yang dalam. Kelelahan ini mungkin akibat dari perjalanan panjang dan cepat yang telah ditempuh Lindong untuk mencapai tempat ini. Meskipun begitu, ada sesuatu yang membuatnya yakin bahwa Lindong tidak akan melakukan sesuatu yang dia tidak yakini berhasil. "Hati-hati, ini akan sangat sulit," kata Ying Xiaoxiao dengan nada penuh perhatian sambil menarik Ying Wanwan lebih dekat kepadanya. Setelah menerima kata-kata itu, Lindong hanya mengangguk ringan. Dia lalu berbalik, dan pada saat yang sama, sebuah suara yang indah namun penuh dengan kegembiraan terdengar. King Tan bergegas menghampirinya. Ada darah di sudut mulutnya yang dengan cepat dihapus, seolah tidak ingin Lindong melihat bahwa dia terluka. Namun, wajah kecilnya yang pucat tidak bisa menyembunyikan kelemahannya. Lindong menatap wajah King Tan yang pucat dengan penuh perhatian. Dia mengelurkan tangannya dan dengan lembut menepuk kepala King Tan, menunjukkan bahwa dia peduli. Kali ini, Lindong tidak menegurnya meskipun dia tahu King Tan terluka. Sebaliknya, matanya yang sebelumnya penuh dengan keganasan kini menjadi semakin gelap, menunjukkan kebrutalan yang jauh lebih dalam. "Ambil saudara Chen Gui dan mundur sedikit," perintah Lindong dengan nada yang tegas, menunjuk ke arah Chen Gui yang terluka di dekatnya. King Tan mengangguk patuh, mengetahui bahwa Lindong sedang berusaha menahan amarahnya. Dia tahu bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk bertanya atau menolak perintah. Di kejauhan, Yuan Chang
Seorang pria dengan aura dingin dengan penuh kebencian memperhatikan setiap gerakan Lindong. Dengan suara yang penuh dengan ejekan, dia berkata, "Aku pikir kamu akan bersembunyi sampai kompetisi sekte besar selesai. Tapi ternyata kamu memang memiliki nyali untuk muncul." Namun, Lindong tidak menggubris ejekan tersebut. Sebaliknya, dia perlahan memeriksa medan berbatu yang luas. Dan dengan nada yang datar dia berkata, "Tempat ini tidak buruk. Sebagai tempat peristirahatan terakhirmu, tempat ini cukup layak." Kata-kata Lindong menyalakan bara amarah di mata Yuan Chang. Wajahnya menjadi semakin gelap saat dia menyadari bahwa Lindong benar-benar serius. Namun, sebelum Yuan Chang sempat merespon, seorang jenderal roh dari gerbang Yuan berbicara dengan penuh amarah. "Hei, kamu pikir kamu siapa? Tempat ini akan lebih cocok sebagai kuburan bagi murid-murid sekte Daomu." Lindong hanya melirik sekilas ke arah pria itu tanpa basa-basi. Dia mengangkat kakinya dan menghentakkan tanah dengan keras. Tubuhnya kemudian menghilang dalam sekejap, hanya menyisakan bayangan di tempat dia berdiri sebelumnya. Gerakan Lindong begitu cepat hingga jenderal roh itu hanya sempat merasakan angin yang datang sebelum melihat bayangan Lindong di depannya. Tangan Lindong terangkat dan mengarahkan pukulan yang penuh dengan kekuatan brutal. Ketika tinju Lindong bergerak, sisik naga hijau di lengannya perlahan menghilang ke dalam kulitnya. Warna hijau pucat muncul di kulitnya, diikuti oleh pola-pola berbentuk naga hijau yang berkilauan di bawah kulitnya. Kekuatan yang luar biasa mulai mengalir melalui tubuhnya, siap untuk meledak kapan saja. Pukulan Lindong sangat cepat, begitu cepat hingga jenderal roh itu hanya bisa melihat kilatan hijau sebelum merasakan kekuatan yang dahsyat menghantam dadanya. Suara keras bergema di udara saat tanah di bawah kaki jenderal roh itu runtuh dan retakan mulai menyebar seperti jaring laba-laba. Ekspresi di wajah jenderal roh itu berubah menjadi kaget dan ketakutan. Dia menundukkan kepalanya perlahan, melihat wajah dingin Lindong yang berdiri di depannya. Namun, Lindong tidak lagi peduli padanya. Dia menarik kembali tinjunya dan melangkah maju, meninggalkan tubuh jenderal roh itu yang mulai retak dan hancur hingga akhirnya meledak menjadi kabut darah. Dalam satu pukulan, Lindong telah mengalahkan seorang jenderal roh dari gerbang Yuan yang kekuatannya telah mencapai tahap 9 Yuan Nirwana. Pemandangan itu membuat seluruh area menjadi sunyi. Orang-orang yang menyaksikan tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Bahkan seorang ahli setengah tahap kehidupan mendalam akan kesulitan melakukan sesuatu seperti ini. Ketika kabut darah menyebar, Lindong terus berjalan ke depan. Setiap murid gerbang Yuan yang berada di jalannya dengan cepat mundur dengan wajah yang penuh ketakutan. Sosok mereka yang sebelumnya jahat kini tergantikan oleh ketakutan yang mendalam. Yuan Chang yang menyaksikan dari jauh perlahan menunjukkan ekspresi gelap dan serius. Dia sadar bahwa Lindong bukanlah lawan yang mudah dihadapi. "Kamu benar-benar berani membunuh seorang murid gerbang Yuanku. Sepertinya kamu berencana menyeret semua murid sekte Daomu ke neraka kali ini," katanya dengan nada dingin. Lindong hanya tersenyum tipis, tatapannya tertuju pada Yuan Chang. "Jangan khawatir, nasibmu akan sama dengannya." Raungan marah tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Lei Qian yang sebelumnya dikalahkan oleh Lindong muncul dari reruntuhan tebing dengan wajah yang penuh dengan kemarahan. Dengan kemarahan yang tak terhingga, dia mengangkat bilah petirnya dan melancarkan serangan penuh kekuatan ke arah Lindong. Lindong tidak gentar. Dia menatap bilah petir yang berkedip-kedip dengan kilat dan membiarkan sisik naga hijau di tubuhnya ditarik ke dalam. Meskipun tampak seolah-olah dia telah menghapus semua pertahanannya, kekuatan yang jauh lebih besar terkandung di dalam tubuhnya. Ketika bilah petir mendekat, Lindong mengepalkan tinjunya dengan kuat dan melemparkan pukulan yang disertai dengan cahaya hijau yang memancar dari tubuhnya. Suara raungan naga terdengar dan semua orang melihat banyak naga cahaya hijau yang muncul di kepalan tangan Lindong menyerang langsung bilah petir Lei Qian. Dentuman keras menggema di seluruh medan dan kekuatan yang dilepaskan menyebabkan tanah di sekitarnya hancur. Tubuh Lei Qian tersentak hebat dan dia terlempar mundur dengan cara yang sangat menyedihkan. Lindong yang melihat ini tidak berhenti. Dengan kecepatan kilat, dia muncul di depan Lei Qian dan menghantamkan pukulan lainnya ke dada Lei Qian, menyebabkan tubuh Lei Qian terlempar lebih jauh dan jatuh dengan keras ke tanah. Kejadian ini membuat suasana di medan perang menjadi sunyi. Para murid gerbang Yuan yang menyaksikan tidak bisa menyembunyikan rasa takut dan keterkejutan mereka. Lindong telah membunuh seorang jenderal roh gerbang Yuan dengan satu pukulan yang melukai serius Raja Petir Kecil Lei Qian. Meskipun ada campur tangan Raja Roh Kecil, kemampuan ini benar-benar membuat semua orang terdiam. Banyak orang diam-diam saling memandang. Tidak heran Lindong berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Kekuatannya telah melonjak lagi selama periode waktu ini. Ini akan menjadi agak menarik. Mata beberapa individu menyapu ke arah Yuan Chang.
yang ekspresinya berangsur-angsur menjadi gelap. Sepertinya berurusan dengan murid sekte Dao tidak akan semudah yang mereka bayangkan. Di wilayah yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan biasa, di sebuah dataran berbatu yang dipenuhi aura berbahaya dan bau darah, pertarungan pun pecah. Dimulai dengan keras ketika Lei Qian, salah satu raja kecil dari gerbang Yuan, melemparkan serangan mematikan ke arah Lindong. Namun, pukulan yang seharusnya menghancurkan itu terhenti oleh sebuah kekuatan yang datang dari belakang. Ketika Lei Qian menoleh, dia melihat Yuan Chang berdiri di belakangnya. Tangannya terulur untuk menahan serangan balik yang tak terduga dari Lindong. Wajah Lei Qian berubah muram, bibirnya berdarah dan kebencian dalam hatinya tumbuh. Bocah ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, kata Lei Qian dengan suara rendah, sementara mata Yuan Chang tetap fokus pada Lindong. Dengan tenang, Yuan Chang menjawab, dia telah mencapai tahap 8 Yuan Nirwana. Dia mempelajari seni bela diri penguatan tubuh yang luar biasa, membuat tubuhnya sangat kuat. Dia bukan orang yang bisa diremehkan. Kata-kata Yuan Chang mengandung penilaian dingin dan tanpa emosi. Tetapi Lei Qian merasakan beratnya. Meskipun sebelumnya dia menganggap Lindong sebagai lawan yang lemah, sekarang dia tahu bahwa kekuatan Lindong telah berkembang jauh melampaui harapannya. Aku hanya cerobos sebelumnya, Lei Qian bergumam, mencoba mempertahankan martabatnya. Meskipun dalam hati dia tahu bahwa dia tidak lagi sepadan dengan kekuatan Lindong. Yuan Chang dengan ketenangan yang sama menjawab, kamu bukan tandingannya, aku akan mengurusnya sendiri. Mendengar ini, Lei Qian hanya bisa menelan harga dirinya dan mundur. Meskipun hatinya dipenuhi dengan ketidakpuasan, dia tahu bahwa Yuan Chang benar. Lindong bukanlah lawannya lagi dan dia harusnya menyerahkan pertempuran ini kepada Yuan Chang. Sementara itu, Ling Zhen, sekutu lain Yuan Chang, melayang turun dari udara dan berdiri di samping mereka. Tatapannya gelap saat ia menatap Lindong dari kejauhan. Apa rencananya? Tanya Ling Zhen kepada Yuan Chang yang hanya menjawab dengan satu kalimat, aku akan berurusan dengannya secara pribadi. Ada kepercayaan mutlak dalam kata-kata Yuan Chang. Tidak ada keraguan bahwa dia percaya diri dalam menghadapi Lindong, dan dia yakin bahwa kekuatan Lindong tidak akan cukup untuk menantangnya. Sementara Yuan Chang mulai berjalan ke arah Lindong, seluruh atmosfer di medan perang berubah. Semua orang menyaksikan, terutama murid-murid gerbang Yuan, merasakan perubahan ini dan kepercayaan mereka mulai pulih. Mereka tahu bahwa Yuan Chang adalah lawan yang tak terkalahkan. Seseorang yang bahkan Chen Gui, seorang ahli yang kuat, takluk oleh Yuan Chang. Mereka menatap Lindong dengan pandangan yang dipenuhi dengan kebencian dan ejekan, yakin bahwa Yuan Chang akan segera menghabisinya. Namun, tepat saat Yuan Chang hendak mencapai Lindong, suara angin berdesir terdengar dari langit. Semua mata beralih ke arah suara itu dan melihat seorang wanita cantik yang melayang di atas teratai hijau berpakaian putih. Dia adalah Ling Qingzu, seorang tokoh yang reputasinya tidak kalah dengan Yuan Chang di wilayah Swan Timur. Penampilannya segera menarik perhatian banyak orang, bahkan membuat Yuan Chang menghentikan langkahnya. Ling Qingzu adalah seseorang yang kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Dia berada pada tahap awal kehidupan mendalam, setara dengan Yuan Chang, dan kehadirannya di sini menambah ketegangan di udara. Meskipun dia tidak mengatakan banyak, kehadirannya sudah cukup untuk membuat beberapa orang merasakan ketidaknyamanan. Yuan Chang meskipun terganggu sejenak, dengan cepat menguasai dirinya dan berkata, Qingzu, aku mendengar bahwa kamu memiliki urusan di daerah iblis unik. Jika kamu butuh bantuan, aku bisa menemanimu, kata Yuan Chang dengan senyum dingin. Tetapi Ling Qingzu menjawab dengan sopan, terima kasih atas perhatianmu, masalahku sudah selesai. Kata-kata Ling Qingzu menunjukkan sikapnya yang dingin dan menjaga jarak dari Yuan Chang. Tetapi dia melakukannya dengan cara yang sangat sopan, menghindari konfrontasi langsung. Setelah percakapan singkat ini, Ling Qingzu mengarahkan pandangannya kepada Lindong. Ada keraguan dan keprihatinan dalam tatapannya, tetapi dia tetap tenang. Dengan suara lembut yang hanya bisa didengar oleh Lindong, dia memperingatkannya, hati-hati, Yuan Chang bukanlah lawan yang mudah. Lindong menanggapi peringatan ini dengan anggukan pelan, menunjukkan bahwa dia mengerti resiko yang dihadapi. Ketika Ling Qingzu kembali ke tempatnya di gunung, Yuan Chang memperhatikan interaksi antara dia dan Lindong. Meskipun dia tidak mendengar apa yang dikatakan, dia bisa merasakan ada sesuatu di antara mereka yang membuatnya semakin marah. Perasaan cemburu dan niat membunuh muncul di hatinya, tetapi dia berhasil menahannya dan tetap fokus pada tujuannya untuk mengalahkan Lindong. Yuan Chang kemudian mulai melepaskan kekuatannya. Energi Yuan yang besar mulai mengalir keluar dari tubuhnya. Kekuatan ini begitu besar sehingga tampak seperti lautan yang bergejolak, siap menghancurkan apapun yang ada di hadapannya. Dengan nada sombong, Yuan Chang berkata, dengan apa kamu akan melawanku, ha?
Sambil mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan melepaskan serangan besar berupa telapak tangan bercahaya yang langsung meluncur ke arah Lindong. Lindong dengan tenang memanggil sebuah kuali merah besar yang muncul di atas kepalanya, memancarkan cahaya merah yang menyala-nyala. Kuali ini segera bertabrakan dengan telapak tangan bercahaya Yuan Chang dan ledakan besar terjadi di udara. Meskipun telapak tangan itu hancur, kuali merah Lindong juga terlempar mundur. Melihat kuali itu, Yuan Chang menyadari bahwa itu adalah harta karun yang telah lama dicarinya, kuali langit yang membara. Kuali itu benar-benar mendarat di tanganmu? Yuan Chang berseru dengan marah. Kuali itu adalah artefak yang sangat berharga dan dia tidak pernah menduga bahwa Lindong yang berhasil menemukannya. Namun, Yuan Chang tidak gentar. Dia percaya bahwa meskipun Lindong memiliki kuali itu, kekuatan Yuan miliknya masih lebih besar. Apakah kamu pikir kamu bisa melawanku hanya dengan mengandalkan harta Yuan murni itu? Kekuatan Yuanku saja bisa membuatmu lelah sampai mati. Tetapi Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Sebaliknya, dia tersenyum tipis dan dengan tenang menjawab, "Kamu yakin energi Yuanmu lebih banyak dari milikku?" Mungkin saja tidak begitu. Dengan gerakan cepat, Lindong menekan tangannya ke tanah dan fluktuasi aneh mulai menyebar. Tanah di sekitarnya mulai menjadi tandus dan energi yang sangat kuat mulai berkumpul ke dalam tubuh Lindong. Yuan Chang terkejut melihat pemandangan ini. Ini kitab suci penghancuran hebat. Yuan Chang tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Lindong telah mempelajari teknik yang sangat langka dan berbahaya yang mampu menyerap energi dari bumi dan menggunakannya sebagai kekuatannya sendiri. Lindong yang sekarang dipenuhi dengan energi dari kitab suci penghancuran hebat menatap Yuan Chang dengan tatapan yang tajam dan penuh tekad. Pertarungan yang akan datang ini tidak lagi tentang siapa yang lebih kuat di permukaan, tetapi siapa yang mampu menguasai teknik yang paling mematikan. Dan dengan energi besar yang sekarang mengalir dalam dirinya, Lindong siap untuk menghadapi Yuan Chang dengan segala yang dimilikinya. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.